Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadika Nevila Vista dari kelas FKKP 004 atau kelas 4B dengan NIM 231030790605. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari praktikum analis farmasi, yaitu titrasi kompleksometri tentang kesadahan air sumur dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Firda Senja Mailaningsi, Magister Farmasi. Jadi, apa sih kompleksometri itu? Nah, sebelumnya kita ketahui dulu pengertian dari kompleksometri itu sendiri. Kompleksometri adalah penentuan kadar suatu ion logam berdasarkan reaksi pembentukan kompleks. Titrasi ini berdasarkan reaksi antara logam dengan ligan untuk membentuk senyawa yang kompleks. Nah, senyawa kompleks ini disebut dengan kelat yang terjadi akibat titran dan titrat yang saling mengkompleks. Kelat yang terbentuk melalui titrasi terdiri dari dua komponen yang membentuk ligan dan tergantung pada titran serta titrat yang hendak diamati. Nah, metode kompleksometri ini memungkinkan penentuan analisis pengukuran untuk sejumlah kation yang bervalensi banyak dalam larutan air. Metode ini berdasarkan penentuan kelat organik yang larut dalam air dan praktis tidak terdisosiasi. Keuntungan dari metode ini yaitu waktu pengerjaannya lebih sederhana dibandingkan gravimetri dan spektrofotometer, sedangkan kerugian dari kompleksometri ini adalah penentuan titrasi titik akhirnya itu susah buat ditentukan karena sangat dipengaruhi oleh pH dan bahan yang digunakan cukup banyak dibandingkan dengan metode lainnya. Nah, kompleksometri sendiri itu dasarnya adalah reaksi pembentukan kompleks. Senyawa kompleks dalam kompleksometri ini dibentuk melalui reaksi ion logam sebuah kation dengan sebuah anion atau molekul netral. Nah, senyawa kompleks ini memiliki sifat khas tertentu, yaitu kenaikan larut dalam air dan memiliki warna. Dan ikatan yang terbentuk dalam kompleksometri ini adalah ikatan ionik. Jadi, pada kompleksometri ini hanya unsur atau senyawa non-logam yang memberikan pasangan elektron bebas kepada unsur logam. Jadi, ikatan yang terbentuk pada titrasi ini adalah ikatan ionik. Selanjutnya ada penggunaan dari kompleksometri, yaitu untuk penentuan kesadaran air, penentuan kadar Mg dan MgCl, serta analisis kadar atapulagit dalam tablet A. Selanjutnya, dari ketiga contoh penggunaan tersebut, saya akan menggunakan contoh penentuan kesadahan air. Jadi, kesadahan sendiri itu berasal dari kata sadah yang berarti mengandung kapur. Jadi, kalau kesadahan air adalah adanya kandungan kapur yang berlebih yang terdapat dalam air yang disebabkan oleh lapisan tanah kapur yang dilaluinya. Jenis sumber air yang banyak mengandung sadah adalah air tanah, khususnya air tanah dalam. Biasanya seperti air sumur. Selanjutnya, untuk pengertian kesadahan air sendiri itu adalah kandungan mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium dan magnesium dalam bentuk garam karbonat. Air sada atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Selain ion kalsium dan magnesium, penyebab kesadahan juga bisa merupakan ion logam lain maupun garam-garam bikarbonat dan sulfat. Salah satu sifat kimia yang dimiliki oleh air. Penyebab air menjadi sadah adalah karena adanya ion-ion Ca2+, Mg2+, atau dapat juga disebabkan karena adanya ion-ion lain dari polivalen metal atau logam bervalensi banyak seperti A1, Fe, Mn, Sr, dan Zn dalam bentuk garam sulfat, klorida, dan bikarbonat dalam jumlah kecil. Kesadahan itu C2+ dan Mg2+, khususnya C2+, maka arti dari kesadahan itu dibatasi sebagai sifat atau karakteristik air yang menggambarkan konsentrasi jumlah ion C2+ dan Mg2+ yang dinyatakan sebagai CaCO3 atau kalsium karbonat. Selanjutnya di sini ada metode untuk mengetahui kesadahan air itu terdapat dua cara, yaitu dengan cara sederhana dan yang cara kompleks. Sederhana yaitu menggunakan sabun dengan cara air sumur dimasukkan ke dalam botol, lalu dituangkan sabun secukupnya, kemudian pada botol dikocok dan perhatikan buihnya. Jika buih banyak
berarti air yang digunakan bukan termasuk air sada. Namun, ketika air yang digunakan adalah air sada, maka sabun akan sukar berbuih. Kalaupun berbuih, buihnya itu hanya sedikit. Kemudian, untuk mengetahui jenis kesadahan air adalah dengan dilakukannya pemanasan. Jika ternyata setelah dilakukan pemanasan, sabun tetap sukar berbuih, berarti air yang digunakan adalah air sada tetap. Selanjutnya, dengan cara yang lebih kompleks, yaitu melalui titrasi. Titrasi di sini yaitu menggunakan larutan standar EDTA atau etilen diamin tetraasetat. EDTA ini merupakan salah satu jenis asam amino polikarboksilat yang seringkali digunakan sebagai titran dalam titrasi kompleksometri. EDTA ini merupakan komplekson yang paling stabil dan membentuk kompleks yang paling luas penggunaannya. Kemudian untuk indikator yang digunakan pada kompleksometri itu adalah EBT atau Erythrom Black Tea. Indikator ini peka terhadap perubahan kadar logam dan pH larutan. Kisaran pH yang digunakan adalah 8-10, di mana prinsip kerjanya ketika EBT ditambah dengan sampel akan langsung membentuk kompleks berwarna merah wine atau merah anggur, di mana warna dari titik air titrasinya adalah warna biru murni atau biru cerah. Dan selanjutnya masuk pada tahap titrasi. Di sini saya mencantumkan contoh titrasi dan hasil dari kelompok kami pada saat praktikum tempo hari. Kemudian hal pertama yang dilakukan adalah pembuatan larutan standar EDTA menggunakan rumus. Di sini menggunakan rumus N sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Gram di sini belum diketahui. Mr dari EDTA itu 372,24 dikali 1000 per volume yang akan dibuat adalah 500 ml. Dan menghasilkan hasilnya 7,44 gram. Jadi EDTA yang akan ditimbang adalah senilai 7,44 gram. Dan kemudian untuk mengetahui N dari EDTA yang kita buat masih dengan menggunakan rumus yang sama, karena gramnya sudah diketahui, kita masukkan 744 per 372,24 dikali 1000 per 500 ml mendapatkan hasil 0,0399 dan dibulatkan menjadi 0,04 N. Jadi normalitas yang didapat adalah 0,04 N. Selanjutnya, mengambil sampel air sumur yang berada dalam botol menggunakan pipet volume sebanyak 50 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan ukuran 250 ml. Kemudian diambil larutan penyangga atau buffer dengan pH 10 sebanyak 20 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Jadi larutan buffer atau penyangga ini larutan yang digunakan untuk menstabilkan pH saat terjadi penambahan asam, basa atau garam. Larutan buffer yang ditambahkan pada titrasi ini menggunakan pH 10. Dan kemudian ini dimasukkan ke dalam Erlenmeyer tadi yang berisi air sumur. Selanjutnya dimasukkan larutan EDT yang tadi sudah dibuat ke dalam buret sampai tanda batas pada buret. Selanjutnya penambahan indikator EBT sebanyak 3 tetes dalam Erlenmeyer yang berisi larutan penyangga dan menghasilkan warna ungu tua. Hal ini tidak valid karena seharusnya warna yang terbentuk setelah diteteskan indikator EBT adalah warna merah wine atau warna merah anggur. Hal ini terjadi kemungkinan karena pH yang tidak tepat menyebabkan indikator EBT tidak bekerja dengan optimal sehingga warna yang terbentuk tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Kemudian dilakukan titrasi menggunakan titran EDTA dan mendapatkan hasil volume 50 ml. Dan hasil warna yang terbentuk dari titrasi tersebut adalah warna ungu muda. Hal ini terjadi lagi dan lagi kemungkinan karena pH-nya tidak ideal, maka kompleks EDTA dan logam tidak terbentuk dengan sempurna. Indikator EBT pun tidak melepaskan logamnya dengan jelas, sehingga perubahan warnanya menjadi tidak tegas. Akibatnya titik air titrasi tidak ditandai dengan warna biru cerah atau biru murni sebagaimana seharusnya, melainkan warna ungu muda. Dengan kata lain, hasil titrasi ini tidak valid atau reaksi tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Karena hasil tidak valid, maka tidak dilanjutkan dengan menghitung kadar dari CaCO3 karena tidak menemukan hasilnya.
Dengan kata lain, titrasi harus diulang sampai mendapatkan hasil yang valid, baru bisa dihitung kadar CaCO3 dari airnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.